Ibu sekalian, salam hormat saya untuk kedua senior saya, Prof. Heri dan juga Pak Gede. Ini keduanya mentor saya nih kalau di Bappenas. Salam hormat Bapak-Bapak. Sama-sama Bu Rofi. Selamat pagi juga Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan perencana. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya pada hari Sabtu ini. Jadi pada hari ini saya diberikan mandat untuk memberikan sharing ya kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi memang harapan saya sebetulnya setiap kali saya memberikan sharing terkait dengan KPBU itu bisa memberikan semangat kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya yang di pemerintah daerah, terutama karena pada hari ini yang hadir itu semuanya perencana. Kita semua memiliki background yang sama, sama-sama memiliki kewenangan yang sama untuk bisa mempengaruhi proses perencanaan yang ada di provinsi ataupun kabupaten Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sangat-sangat menaruh harapan besar ya kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini, khususnya tadi ada beberapa perwakilan Center of Excellence gitu ya. Mudah-mudahan nanti setelah kita sharing hari ini bermunculan tuh nanti KPBU di tempat atau di daerah Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Jadi izin saya mungkin mulai sharingnya. Biasanya saya kalau menyampaikan sharing, slide ini tuh pasti saya taruh di paling belakang tentang pipeline proyek KPBU. Tapi karena pagi hari ini adalah hari yang spesial, saya diberikan kesempatan untuk sharing ke sesama rekan perencana. Penting bagi saya untuk menyampaikan slide ini di awal. Kenapa? Karena slide ini bisa kemudian memberikan gambaran kepada Bapak Ibu sekalian rekan perencana bahwa skema KPBU ini bukan merupakan skema yang baru. Kalau dilihat dari list proyeknya sudah cukup banyak. Tadi juga disampaikan oleh Bu Cynthia, sebetulnya di tempat Ibu Cynthia betul Bu, sudah ada 2 proyek gitu ya, dan ini selalu kami jadikan percontohan. Salah satunya yang sudah dalam tahapan beroperasi itu adalah SPAM Semarang Barat. Nah ini salah satu proyek di air minum yang memang kemudian kami selalu gadang-gadang sebagai contoh proyek KPBU di pemerintah daerah yang sudah masuk di tahap operasi. Dan untuk proyek yang satunya yang di tempatnya Bu Cynthia tadi yang PSEL Jatibarang, kebetulan saya juga ikut mendampingi proyek ini sejak awal mula ya. Kebetulan mungkin salah satu rekannya dari Bu Cynthia, Pak Ismet itu dari tadinya di Bapeda, kemudian sekarang kalau nggak salah pindah ke dinas tempatnya Bu Cynthia ya gitu. Jadi iya Ibu, kumpul lagi Bu. iya betul. Jadi saya kebetulan selalu tandem sama Pak Ismet itu dari awal proyek ini gitu ya, dan memang sempat proyek ini kemudian terhenti proses KPBU-nya, tapi saya dengar sekarang sedang berproses kembali. Jadi nanti mudah-mudahan proyek yang ada di tempatnya Bu Cynthia juga untuk yang PSEL Jatibarang bisa segera mulai lagi. Kalau di level pemerintah daerah yang prosesnya sudah cukup signifikan itu adalah PJU di Kabupaten Madiun. Size-nya ini tidak besar ya, PJU di Kabupaten Madiun. Size-nya itu mungkin hanya sekitar 160 sampai 180 miliar gitu. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian di pemerintah daerah size segitu tuh cukup besar ya, tapi kalau di KPBU size di bawah 200 miliar itu kami biasanya menyebutnya itu small scale karena memang umumnya KPBU itu pasti biasanya di atas 200 miliar. Nah, proyek PJU Kabupaten Madiun ini menjadi spesial kenapa? Karena proyek ini adalah proyek PJU pertama yang menggunakan skema KPBU. Kemudian yang kedua dari sisi penyiapannya juga cukup cepat. Jadi dilaksanakan mulai dari tahun 2021 akhir sampai 2022. Prosesnya itu mungkin sekitar 18-an bulan ya, sampai sekarang proyeknya sedang dalam tahap konstruksi gitu. Nah, meskipun size-nya yang cukup kecil, tapi dampaknya cukup signifikan. Jadi dengan sudah berjalannya proyek PJU Madiun ini ternyata memberikan semangat di pemerintah daerah yang lain untuk juga kemudian membangun PJU di Pemda masing-masing dengan menggunakan skema KPBU. Saat ini kami di Bappenas sedang mendampingi Kabupaten Bandung
untuk juga melakukan proses penyiapan terkait dengan PJU di Kabupaten Bandung. Dan di belakang Kabupaten Bandung ada lagi beberapa Pemda yang saat ini juga sedang menginisiasi skema KPBU untuk proyek PJU-nya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian, message yang ingin saya sampaikan dari pipeline ini adalah memang kalau dilihat mungkin dibandingkan dengan skema yang tradisional ya, dengan menggunakan dana dari APBD, mungkin list project KPBU ini tidak terlampau banyak gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini bahkan mungkin komposisi proyek KPBU yang pemilik proyeknya itu adalah di pemerintah daerah tidak terlampau banyak juga. Tapi jumlah ini sudah merupakan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan kalau Bapak Ibu sekalian tanya ke saya mungkin 5 tahun yang lalu gitu. Kalau Bapak Ibu sekalian tanya ke saya 5 tahun yang lalu, saya cuma bisa jawab baru ada proyek spam unggulan di Jawa Timur gitu. Tapi sekarang saya bisa bilang udah ada Semarang Barat, kemudian juga sudah ada tadi PJU di Kabupaten Madiun, terus ada spam Pekanbaru gitu ya, terus ada beberapa proyek di pusat yang lainnya. Kalau di level pemerintah pusat, mungkin kalau ditanya 5 tahun yang lalu, rata-rata didominasi oleh proyek dari Kementerian PUPR. Tapi ternyata trennya sekarang itu dari Kementerian Perhubungan pun juga mulai pelan-pelan menyusul Kementerian PUPR, mereka mulai banyak dan mulai gencar menggunakan skema KPBU pada beberapa proyek yang ada di sektor perhubungan. Sebagai contoh, ini ada proyek kereta api Makassar Parepare, saat ini juga sedang dalam tahap beroperasi gitu ya. Ini merupakan proyek perkeretaapian pertama yang menggunakan skema KPBU. Dan pada proyek Makassar Parepare ini, proyeknya ini menggunakan skema blended financing atau percampuran, di mana pada sebagian besar ruas dari Makassar Parepare ini dibangun dengan menggunakan pendanaan dari SBSN. Kemudian untuk ruas sisanya dan juga untuk operasionalisasi dan maintenance itu masuk ke dalam ruang lingkup yang dikerjasamakan dengan skema KPBU. Gitu. Jadi proyek ini juga merupakan proyek pertama di kereta api yang menggunakan skema pengembalian investasi yang bersumber dari pemerintah. Gitu. Nah, jadi memang di Kementerian Perhubungan juga sudah mulai menyadari bahwa kalau menggantungkan sepenuhnya kepada APBN itu tidak akan pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang setiap tahunnya semakin bertambah gitu. Selain Makassar Parepare, di Kementerian Perhubungan itu juga ada proyek yang merupakan size-nya terbesar se-Asia Tenggara, yaitu namanya Proving Ground. Jadi Proving Ground ini bahasa simpelnya itu adalah semacam sistem untuk menguji kelaikan kendaraan. Dan ini merupakan proyek terbesar Proving Ground se-Asia Tenggara. Baru saja ditandatangani perjanjian KPBU-nya di tahun lalu, di sekitar semester kedua 2022. Dan ini merupakan proyek pertama di Dirjen Perhubungan Darat. Gitu. Kemudian selain itu juga ada beberapa proyek bandar udara ya, seperti Bandar Udara Kediri, kemudian Bandar Udara Hang Nadim, kemudian ada juga beberapa proyek pelabuhan seperti Pelabuhan Anggrek, kemudian juga Pelabuhan Patiman. Nah, jadi memang di sini pelan tapi pasti gitu ya dari Kementerian Perhubungan mulai menyusul rekan-rekan di Kementerian PUPR untuk memanfaatkan skema KPBU sebagai alternatif dalam menyediakan infrastruktur yang memang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Kalau dilihat di sini memang kementerian yang lain seperti Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian SDM, kemudian termasuk juga KLHK itu memang belum ada contoh proyek yang masuk sampai ke tahap transaksi. Tapi memang ada beberapa proyek yang sedang dicoba disiapkan di Kementerian SDM, KLHK, dan juga di Kementerian Kesehatan. Nah, tapi memang kami sendiri pun juga di Bappenas, untuk beberapa kementerian yang lain, kami sedang dalam tahap memang untuk mencoba meyakinkan bahwa skema KPBU ini merupakan salah satu skema yang bisa dilirik sebagai solusi atau alternatif.
Kemudian selain proyek yang memang diprakarsai oleh pemerintah, kalau dilihat di sini juga KPBU itu ada juga yang namanya diprakarsai oleh badan usaha swasta. Jadi di sini pun juga jumlahnya juga sudah cukup signifikan ya, tapi memang belum sebanyak dibandingkan dengan pipeline tadi proyek yang diprakarsai oleh pemerintah. Nah, tapi di sini memang kalau ditanya 5 tahun yang lalu, saya bisa jawab mungkin belum ada proyek yang diprakarsai oleh swasta gitu. Semuanya masih diprakarsai oleh pemerintah untuk skema KPBU-nya. Tapi sekarang sudah ada paling tidak ada 3 proyek yang sudah dalam tahap beroperasi. Kemudian ada sekitar 7 proyek yang sedang masuk dalam tahap konstruksi. Gitu. Nah, nanti saya akan jelaskan di belakang apa perbedaannya antara skema KPBU yang diprakarsai oleh pemerintah dengan yang diprakarsai oleh swasta. Bapak Ibu sekalian, tadi kenapa saya kemudian menyampaikan slide yang biasanya saya sampaikan di belakang, tapi saya taruh di depan. Tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Gede ya, jadi memang di perhitungan kami di Bappenas, dalam RPJMN 2020-2024 itu memang di sini kalau dilihat pemerintah itu cuma sanggup melakukan pendanaan sebesar 37%. Kalau dilihat di sini memang komponen terbesar itu 42% diharapkan dari swasta. Nah, ini keterlibatan swasta bisa dalam bentuk penanaman modal langsung gitu ya, baik PMA maupun PMDN, maupun dalam bentuk misalnya izin-izin konsesi, termasuk juga skema KPBU di sini di dalam porsi yang 42%. Nah, jadi pipeline yang tadi saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian itu merupakan bagian kontribusi dari skema KPBU dalam memenuhi kebutuhan 42% yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk bisa menyediakan infrastruktur. Nah, kami sendiri di Bappenas dalam rangka persiapan untuk penyusunan RPJP, itu kami sedang akan melakukan perhitungan. Kira-kira ini dari 42% yang kemarin kami sudah perhitungkan dibutuhkan, ini sudah berapa persen sih sebetulnya terrealisasi gitu ya, termasuk untuk yang skema KPBU itu menyumbang berapa persen dari 42% ini. Nah, itu kami akan sedang dalam tahap melakukan perhitungan dan ini menjadi penting sebagai benchmark ketika kami akan menyusun RPJP untuk 25 tahun ke depan gitu ya. Termasuk kami juga akan dalam tahap melakukan perhitungan stok infrastruktur. Kira-kira kalau dibandingkan dengan perhitungan kebutuhan sampai 2024, nantinya 2024 sampai 2029 itu kita butuh berapa lagi sih untuk kebutuhan penyediaan infrastrukturnya. Jadi akan kami perkirakan investasi yang diperlukan itu sekitar berapa. Karena kalau kita bandingkan di sini saja ya, dari RPJMN yang sebelumnya 2015-2019 ternyata ada peningkatan 34,3%. Jadi yang namanya kebutuhan itu akan selalu meningkat, tidak pernah ada ceritanya kebutuhan investasi itu menurun gitu ya. Jadi ini dari kurun 5 tahun yang lalu saja sudah ada peningkatan 34,3%. Nah, kami akan melakukan perhitungan untuk 5 tahun ke depan 2025 sampai 2030 itu butuhnya berapa. Bayangan saya pasti meningkat lebih dari 34,3%, terutama dengan memperhitungkan ada kebutuhan investasi untuk pembangunan IKN. Pembangunan IKN ini besar-besaran sekali kan dari pemerintah akan menggelontorkan sumber dananya. Nah, khusus untuk KPBU pun juga dari pemerintah itu sudah komit berapapun anggaran yang dibutuhkan untuk pembayaran pengembalian investasi untuk KPBU IKN itu akan diupayakan dan diprioritaskan oleh pemerintah. Jadi Bapak Ibu sekalian dari sisi perencanaan bisa dibayangkan seberapa besar exposure kita untuk paling tidak di 5 tahun ke depan ya, 2025 sampai 2030. Nah, ini kalau kita menggantungkan kebutuhan pendanaan infrastruktur ini semuanya kepada APBN, dapat dibayangkan seberapa besar APBN dan APBD yang harus kita sediakan. Nah, jadi memang karena ini sekarang momennya itu pas, di pemerintah daerah juga sedang dalam tahap persiapan menyusun RPJMD, dan juga mungkin di beberapa KL sedang dalam tahap menyusun Renstra.
mungkin dari Bapak Ibu sekalian, peserta dari sharing hari ini, rekan-rekan dari perencana juga sudah bisa mulai memikirkan skema alternatif untuk pembiayaan yang diperlukan gitu. Jadi jangan lagi kita semuanya berpikir secara konvensional, Ya, semuanya betul. dibebankan kepada APBN, nggak akan pernah cukup gitu. Hmm. Dari zaman saya lahir sampai sekarang rasanya saya belum pernah dengar ada yang namanya APBN itu surplus, yang Iya. ada defisit terus gitu kan. Gitu. Jadi ya Iya, meskipun nanti iya, kita iya. memang diprediksi dalam jangka panjang gitu ya 25 tahun ke depan Indonesia perekonomiannya itu akan maju gitu ya, akan bisa keluar dari middle income trap. Tapi mungkin untuk kurun waktu sekarang ini memang untuk bisa menuju ke sana itu tadi kita tidak boleh selalu menggantungkan kepada anggaran pemerintah. Jadi memang kita dituntut untuk keluar dari box. Jadi saya bukan lagi bicara out of the box. Jangan ada itu box-nya gitu. Jadi memang betul-betul harus kita meng-create sesuatu yang baru, jangan lagi terkungkung dari box gitu ya. Kita harus mencoba menggali apa saja skema pendanaan yang mungkin bisa kita optimalisasi. Salah satunya adalah dengan skema KPBU. Nah, tapi skema KPBU ini memang bukan satu-satunya skema alternatif penyediaan infrastruktur yang bisa kita lakukan gitu. Kalau dari sisi regulasi sebetulnya ada banyak sekali ya alternatif penyediaan infrastruktur yang bisa kita optimalisasikan. Jadi sudah ada tuh yang namanya Perpres hak pengelolaan terbatas. Hak pengelolaan terbatas atau kalau bahasa Inggrisnya itu adalah limited concession scheme. Ini juga merupakan salah satu skema yang bisa kita optimalisasikan gitu. Ini mungkin nanti ada kesempatan yang terpisah yang untuk menjelaskan ini. Tapi juga dari sisi pembiayaan gitu ya. Selama ini kita kalau bicara pembiayaan kita itu selalu konvensional hanya mengandalkan kepada lembaga pembiaya konvensional seperti bank. Padahal ada lembaga pembiaya yang mungkin juga belum kita optimalisasikan seperti lembaga yang mengelola dana kelolaan jangka panjang. Kalau di luar negeri seperti di Kanada itu mereka sudah mengoptimalisasi Canadian Pension Fund. Jadi lembaga ini merupakan lembaga yang mengelola dana pensiun PNS-nya di Kanada. Terus si Canadian Pension Fund ini dia investasi di mana-mana. Termasuk salah satunya investasi di Indonesia. Ada salah satu ruas jalan tol, Tol Cipali, itu pembiayaannya dari Canadian Pension Fund. Kebayang nggak Bapak Ibu sekalian, kita sebagai PNS, kalau dana taspen kita kemudian dikelola sebagai salah satu investor di proyek infrastruktur, terus kan ujung-ujungnya pasti akan balik lagi memberikan benefit ke kita ya sebagai PNS ketika nanti pensiun. Itu kan juga salah satu skema yang kreatif gitu ya. Jadi dari sisi pengelola dana pensiun tidak hanya sebatas di konvensional taruh di deposito, ngarepin dari bunga aja. Tapi justru lebih progresif lagi diinvestkan kepada proyek-proyek yang memang bisa memberikan revenue gitu ya, sehingga dana pensiun itu juga bisa dikembangkan lebih lanjut gitu. Nah, ini yang belum kita manfaatkan Bapak Ibu sekalian. Waktu itu kami sudah pernah gitu ya berdiskusi dengan Taspen, termasuk waktu itu dengan BPJS juga, waktu BPJS belum kesulitan kayak sekarang gitu ya. Kami pernah diskusi dengan Taspen dan BPJS kenapa tidak mencoba meniru konsep seperti Canadian Pension Fund atau kalau di Australia itu ada super annuity ya kalau nggak salah. Dia juga konsepnya sama seperti Canadian Pension Fund, dia chip in di investasi di beberapa negara gitu. Nah, tapi memang ada keterbatasan dari Taspen sendiri gitu ya. Ada regulasi yang membatasi bahwa untuk bisa diinvestasikan ke proyek infrastruktur gitu ya, itu hanya diperkenankan sebesar 5% dari total dana kelolaan yang ada di Taspen gitu. Jadi ada regulasi yang membatasi. Kemudian mereka sendiri juga karena belum pernah invest di proyek infrastruktur yang menurut mereka itu cukup riskan, sehingga ada beberapa keterbatasan, misalnya proyeknya itu harus memiliki nilai kelayakan investasi sesuai dengan standar mereka. Nah, jadi memang
kami sendiri juga tengah berupaya bagaimana caranya dana-dana kelolaan jangka panjang seperti Taspen dan juga BPJS, bahkan tidak menutup kemungkinan BPKH ya, Badan Pengelola Keuangan Haji, untuk kemudian bisa kita manfaatkan sebagai sumber pembiayaan. Yang besar Jadi, lagi Jasara Harja, Bu Novi. nah, itu Pak, itu juga belum Iya. Pak, gitu. Jadi Jasara memang, Harja tuh duduk aja duitnya triliunan masuk itu. iya betul Kemana tuh Pak. duit ya? Betul, itu diem aja tuh Pak, nggak Iya, di mana-manain. Padahal kalau tadi saya bicara untuk yang AP 2024 aja ya Pak, dari 6.445 itu kan private cuma 42% Pak. Private pun betul, juga uangnya bukan dari uangnya si investor, dia betul, punya lender lagi kan gitu. betul, Lender kalau di Indonesia itu rata-rata masih konvensional Pak, gede, baru betul, di bank-bank aja gitu. Belum banyak yang dari lembaga non-bank gitu ya. betul. Ini Jadi menarik, Bu memang Novi. Boleh nanti kita bikin top series investasi apa BUMN pembiaya apa namanya dikategorikan apa ya? Kayak Taspen, Jasara Harja itu kategori apa ini ya? pengelola dana kelolaan jangka panjang. Kelola dana jangka panjang ya Heeh, untuk heeh. investasi di pembiayaan inovatif ya untuk Betul, percepatan pembangunan Indonesia kira-kira gitu ya. betul. Jadi mungkin Saya suka bisa dicontoh. terobosan-terobosan seperti ini nih sehingga Ya, pembangunan lebih cepat begitu. ya, gitu Pak. Jadi ini Menarik. yang tugas kita Pak sebagai Tuh, perencana gitu ya. Jadi dari rekan-rekan perencana, terutama yang ada di Pemda ya, jangan hanya menggantungkan kepada APBD, tidak akan pernah cukup setuju. APBD kita Tuh, kalau diminta untuk memenuhi kebutuhan pendanaan infrastruktur. Jadi memang kita keren. dituntut tadi ya Pak, saya bukan bicara lagi out of the box, karena kalau Ya. out of the box itu berarti boxnya masih ada. Gitu. Jadi kita bahkan without the box, we have to Heeh. think without the box gitu. Iya, iya, iya. We think di luar box gitu ya. Betul, Nggak ada betul. box lagi ya. Nggak ada box lagi. Jadi benar-benar kita harus berpikir gimana caranya ini pokoknya kita nggak boleh lagi mengandalkan kepada dana dari pemerintah gitu. Jadi tadi yang seperti sumber-sumber pembiayaan alternatif itu bisa ditemukanali seperti apa gitu. Sebagai Keren, keren. contoh juga Pak, tadi yang PJU Madiun, Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan, itu memang size-nya kecil ya. Size-nya itu hanya 160-170 miliar. Dan itu mereka menggunakan skema KPBU. Tapi ternyata selain KPBU, karena proyek penerangan jalan umum ini kalau menggunakan KPBU itu kan akan efisien ya dalam penggunaan listriknya. Jadi Ya. ada efisiensi penggunaan listrik, jadi ada penurunan listrik. Itu masuk ke konsep konservasi energi. Nah, karena proyek PJU Kabupaten Madiun ini mengusung konservasi energi, ternyata ini kemudian bisa menarik minat dari salah satu negara, yaitu negara Korea, untuk kemudian memberikan CSR Oh, dalam rangka membangunkan sebagian tiang. Jadi di luar dari yang oh, sudah dibangun dengan skema KPBU, sebetulnya ya. kebutuhan PJU di Kabupaten Madiun itu sekitar 15.000, tapi dengan KPBU-nya itu baru dibangun 7.500. Nah, dari sisa yang 7.500 itu ada beberapa tiang yang dibangunkan CSR melalui salah satu perusahaan Korea, karena mereka melihat bahwa ada intensi dari pemerintah Kabupaten Madiun untuk melakukan konservasi energi. Nah, ini kemudian menarik minat dari salah satu perusahaan Korea yang didukung oleh negara Korea itu sendiri, sehingga bisa mendapatkan CSR. Nah, maksud saya seperti ini. Oh, Jadi kan keren, keren. kalau bangun sesuatu, itu kemudian bisa menarik minat dari negara lain yang mungkin memang punya target-target tertentu gitu ya. Jadi misalnya ada beberapa negara yang kalau misalnya di daerah tersebut atau negara tersebut itu menerapkan efisiensi mengurangi emisi karbon gitu ya, atau memenuhi SDGs target gitu ya, itu kemudian dari beberapa negara yang punya grant itu kemudian bisa masuk. Bahkan tidak hanya negara ya, ada beberapa filantropis gitu ya yang memang mereka tuh punya dana kelolaan. Kalau bisa dibuktikan sudah ada contoh proyek yang memang memenuhi kriteria mereka, mereka mau tuh nanti masuk gitu ya, kemudian memberikan Ya. grant gitu. Nah, jadi ini kayak
kayak apa umpannya gitu. Jadi kita kasih umpan dulu, kita dengan satu proyek dulu membuktikan, kemudian nanti akan menggiring masuknya dana-dana alternatif yang lainnya gitu. Oke, keren. Yang kayak gini nih Bapak Ibu sekalian, itu tadi makanya saya bilang we have to think without the box gitu ya. Ini mungkin sebelumnya kita nggak pernah terpikirkan bahwa hal seperti ini tuh bisa terjadi, tapi ternyata sangat possible gitu. Ya, keren. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, kalau dari sisi regulasi tadi yang saya sampaikan ya, KPBU ini bukan barang baru, udah dari zaman saya mungkin masih di SMA gitu tahun 98 itu KPBU tuh udah ada gitu. Luar biasa. Sampai ke SMA. Mungkin KPBU ini udah ada gitu. Cuma dulu memang didominasi oleh proyek jalan tol gitu. Jadi memang era dulu tuh KPBU itu masih didominasi oleh jalan tol. Nah, tapi sekarang dalam perkembangannya itu sangat-sangat meluas sekali. Dan dari sisi regulasi pun kami di pemerintah terus bertransformasi gitu ya. Peraturan Presiden yang terakhir itu adalah Perpres 38 tahun 2015. Untuk menuju ke Perpres 38 tahun 2015 pun Perpres yang terdahulu yaitu Perpres 67 tahun 2005 itu sempat mengalami beberapa kali perubahan dulu sebelum kemudian akhirnya dicabut dan digantikan dengan Perpres yang terbaru. Nah, kemudian dari sisi Kementerian Pusat itu juga sudah banyak sekali peraturan turunan yang dikeluarkan, termasuk di Bappenas, di LKPP, kemudian di Kementerian Dalam Negeri yang merupakan pembina dari Bapak Ibu sekalian di pemerintah daerah itu juga sudah mengeluarkan Permendagri khusus kalau KPBU-nya itu dibayar dari uangnya APBD. Gitu. Jadi dari sisi regulasi atau tataran peraturan pelaksanaan sudah cukup banyak. Dan sebagai informasi juga kepada rekan-rekan perencana, di tahun 2023 ini, Bappenas, LKPP, dan juga Kementerian Dalam Negeri sedang dalam tahap akan melakukan pencabutan Permen, Perka, dan juga Permendagrinya, dan akan digantikan dengan peraturan yang baru. Gitu. Jadi sebagai informasi, saya sendiri tahun ini akan mengeluarkan regulasi baru pengganti Peraturan Menteri Bappenas nomor 4 dan nomor 2. Gitu. Di LKPP sendiri juga peraturan LKPP nomor 19 dan 29 itu akan dicabut dan digantikan dengan peraturan yang baru. Kalau Permendagri 96 itu tidak dicabut tapi akan direvisi dan akan dilengkapi dengan beberapa SOP tambahan. Jadi yang tadi saya sampaikan, kami di pemerintah pusat juga terus selalu memantau pergerakan KPBU gitu ya, terutama KPBU yang ada di pemerintah daerah. Nah, tadi kalau saya sampaikan di awal di pipeline belum terlalu banyak proyek KPBU yang ada di level pemerintah daerah. Kami sendiri juga sedang mengidentifikasi kenapa sih kok belum banyak, apa masalahnya ada di tahap yang mana, sehingga ini kemudian menjadi bahan masukan bagi kami di Bappenas, LKPP, dan juga Kementerian Dalam Negeri, sehingga kami di tahun ini akan mengeluarkan regulasi teknis yang baru terkait dengan KPBU. Seperti itu. Jadi mungkin nanti kalau kita ketemu di semester 2, saya akan bilang udah nggak ada lagi tuh Permen 4 dan Permen 2 udah diganti sama yang baru gitu. Jadi mungkin nanti kalau kami sudah keluarkan regulasi yang baru, mungkin akan ada sosialisasi lagi nih Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan perencana, dan nanti pasti kami akan libatkan gitu Bapak Ibu sekalian. Tuh. Ini hanya sebagai perbandingan saja gitu ya. Kenapa skema KPBU ini khususnya kalau di luar negeri itu sangat diminati gitu. Jadi sebagai gambaran rekan-rekan perencana, kalau kita lihat di yang sisi sebelah kiri, ini yang biasa menggunakan skema pengadaan yang tradisional atau dengan skema pengadaan barang dan jasa. Biasanya kalau mau lelang itu kita harus menyediakan sumber pendanaan yang cukup gitu ya. Jadi dalam artian misalnya tadi Kabupaten Madiun mau membangun PJU 7.500 titik, otomatis dari Pemkab Madiun harus menyediakan dana 180 miliar untuk membangun proyeknya gitu. Coba bandingkan dengan sisi yang sebelah kanan.
Kalau dilihat di sini itu dari tahun pertama sampai mungkin di tahun kedua tidak ada anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah gitu. Kenapa? Karena memang kalau dengan KPBU, khususnya yang pengembalian investasinya dengan bersumber dari anggaran pemerintah ya, kita tuh baru perlu mengalokasikan pembayaran ketika proyeknya siap beroperasi. Bandingkan dengan yang sebelah kiri, proyeknya belum beroperasi pun untuk membangun atau mengkonstruksikan proyeknya aja kita udah harus menyediakan 180 miliar tadi kalau contohnya adalah Wow. PJU. Itu baru PJU. Gimana Ya. kalau kita bicara konteks infrastruktur lain yang mungkin lebih costly. Katakanlah misalnya angkutan massal perkotaan itu biasanya sangat costly ya. Angkutan massal perkotaan itu sampai bisa mencapai 1 triliun lebih. Nah, kalau dengan skema yang tradisional, otomatis karena konstruksinya itu mau kita lelangkan, harus disediakan juga tuh anggaran untuk pembayaran biaya konstruksinya. Jadi 1 triliunnya harus disediakan. Tapi kalau dengan skema KPBU, kita nggak harus sediakan di tahun pertama dan tahun kedua. Bisa nanti, dan pembayarannya pun tidak harus langsung 1 triliun atau 180 miliar. Tapi bisa di-spread atau disebar gitu ya. Semacam bahasa simpelnya mungkin dicicil ya, sesuai dengan lama masa konsesinya. Jadi kalau konsesinya 20 tahun, ya kita pembayarannya bertahap selama 20 tahun. Nah, kalau dengan KPBU pembayarannya pun juga nggak serta-merta selama 20 tahun itu langsung otomatis kita bayarkan ke swasta, enggak. Jadi kita juga harus cek apakah swastanya ini sudah memberikan layanan sesuai dengan service level yang disepakati dengan pemerintah. Jadi tadi pembayaran yang kita lakukan di tahun ketiga sampai tahun ke-20 itu akan kita bayarkan sepanjang memang service levelnya sudah sesuai. Kalau ternyata service levelnya itu hanya terpenuhi 75%, ya berarti si swastanya itu hanya akan mendapatkan pembayaran 75%. Nah, jadi di sini kalau dengan KPBU memang dari sisi swasta itu lebih ada insentif untuk bisa memberikan layanan yang paling full atau paling efektif dan efisien dan paling best effort. Bandingkan dengan yang skema pengadaan biasa. Biasanya kan dia memang hanya cukup menyediakan sesuai dengan spek saja. Misalnya tadi kalau PJU ya, dia itu kontraktornya cukup membangunkan tiang dan juga bohlam. Dia nggak akan peduli tuh bohlamnya cuma bisa hidup 1 minggu atau bisa memberikan layanan sepanjang 10 tahun. Karena once tiang dan juga bohlamnya sudah tersedia, dari sisi badan usahanya atau kontraktornya dia akan langsung dibayar oleh pemerintah. Tapi kalau yang PJU yang di sisi sebelah kanan yang dengan KPBU, kalau bohlamnya dalam waktu seminggu aja udah mati, otomatis pembayarannya itu akan dipotong, dia akan kena penalti. Karena kesepakatan di dalam perjanjian kerjasamanya sudah disampaikan, bohlamnya itu masa hidupnya harus 5 tahun misalnya. Jadi kalau ada kerusakan selama waktu 5 tahun tadi, itu menjadi tanggung jawab dari si swastanya, bukan tanggung jawab dari sisi pemerintah. Nah, otomatis kalau masa hidup bohlamnya harusnya 5 tahun, tapi tiap minggu bohlamnya mati, berarti kan costly tuh, dan itu ditanggung oleh si swastanya. Pemerintah itu hanya membayar sesuai dengan layanan saja. Tapi kalau ada penggantian bohlam tadi, karena yang disepakati pemerintah tahunya bohlamnya hidup terus 5 tahun, yaitu akan menjadi tambahan biaya yang ada di sisi swasta. Nah, jadi memang kalau kita bandingkan bahkan dari sisi optimalisasi kinerja badan usaha swasta, memang untuk yang KPBU ini cenderung lebih efisien gitu, karena dari sisi swasta pasti dia nggak akan mau ada pembengkakan di sisi operasionalisasi akibat dia memilih misalnya teknologi yang murahan, jadi yang hanya bisa hidup sepanjang misalnya cuma mingguan atau bulanan saja ekstrimnya gitu. Jadi ini sedikit banyak menggambarkan kenapa pada beberapa negara khususnya ya itu sudah mulai shifting dengan menggunakan skema PPP atau dengan skema KPBU dibandingkan dengan skema yang tradisional. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, nah ini tadi yang saya sampaikan. Sekarang itu memang dari sisi regulasi kita sudah bisa memperluas pemanfaatan
skema KPBU ini untuk 21 sektor gitu. Nah, tapi memang kalau ditanya ke saya, apakah 21 sektor ini sudah ada semua contohnya? Jawabannya belum gitu. Karena memang tadi yang saya sampaikan belum terlalu banyak pemerintah daerah dan juga di sisi kementerian yang memanfaatkan skema KPBU ini. Rata-rata yang ada di pemerintahan itu masih terkungkung atau masih tadi saya bilangnya terjebak di dalam box. Masih masih terjebak di zona comfort-nya dengan menggunakan skema yang tradisional atau skema yang konvensional gitu. Jadi masih terkungkung gitu. Padahal kalau dari sisi regulasi ini saat ini aja regulasinya udah bilang ada 21 sektor infrastruktur yang bisa menggunakan skema KPBU. Dan nanti ke depannya di peraturan Menteri Bappenas yang baru bisa jadi akan ada lebih dari 21 sektor akan bertambah lagi gitu. Jadi sebetulnya kalau dari sisi regulasi sudah sangat terbuka luas kesempatannya, tapi belum banyak yang mengoptimalkan. Kemudian ini tadi saya sempat sampaikan juga di pipeline-nya, itu ada yang namanya proyek yang diprakarsai oleh pemerintah, ada juga proyek yang diprakarsai oleh swasta. Sebetulnya perbedaannya itu adalah hanya dari sisi siapa yang melakukan penyiapan proyek. Otomatis kalau yang memprakarsai atau menginisiasi proyeknya itu adalah dari sisi pemerintah, yang melakukan penyiapan itu pasti pemerintah. Jadi semua kos, kemudian semua SDM itu pasti harus dilakukan oleh pemerintah. Tapi kalau yang diprakarsai oleh swasta, penyiapan proyeknya itu dilakukan oleh swasta. Nah, berdasarkan Perpres 38 tahun 2015 yang merupakan payung hukum KPBU, memang agar suatu proyek itu boleh diinisiasi oleh swasta, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah terintegrasi dengan rencana pada pemerintah. Jadi artinya, misalnya di RPJMD, Bapak Ibu sekalian, ada target misalnya untuk menerangi jalan dalam waktu 5 tahun ke depan. Tapi misalnya di RPJMD maupun di RKPD-nya belum menyebutkan akan dibangun PJU lokasi titik di sini gitu ya. Nah, kemudian ada swasta yang datang membawa ide untuk membantu melaksanakan atau mencapai target kebijakan di RPJMD tersebut dengan melalui pembangunan PJU di beberapa lokasi. Nah, ini bisa dikatakan sebagai memenuhi syarat yang pertama, yaitu terintegrasi dengan rencana induk di pemerintah. Kemudian yang kedua, proyeknya itu harus layak secara ekonomi dan finansial. Kenapa harus layak secara finansial juga? Karena logikanya, ngapain badan usaha swasta mengajukan prakarsa kalau proyeknya itu ternyata setelah diperhitungkan tidak layak secara finansial gitu. Lebih baik kalau proyeknya tidak layak secara finansial, mungkin pakai menggunakan skema pendanaan yang lain saja. Nah, otomatis karena proyeknya itu harus layak secara ekonomi dan finansial, untuk proyek yang diprakarsai oleh badan usaha swasta atau KPBU unsolicited, itu tidak berhak mendapatkan dukungan pemerintah. Karena dukungan pemerintah itu hanya diberikan untuk proyek yang kurang layak secara finansial. Nah, jadi ini perbedaan berikutnya antara proyek KPBU solicited dengan yang unsolicited. Kemudian syarat yang ketiga adalah dari sisi capability si pemrakarsa tadi. Jadi badan usahanya itu nggak boleh badan usaha yang cuma jualan teknologi saja. Gitu. Jadi biasanya banyak nih di pemerintah daerah yang menerima proposal dari badan usaha swasta, tapi sebenarnya rata-rata badan usaha swasta yang datang ke Bapak Ibu sekalian itu dia cuma jualan teknologi aja, tapi dia nggak ada lender atau sponsor ataupun pembiaya di belakangnya. Nah, kalau dengan skema unsolicited ini sebetulnya yang kita butuhkan itu bukan cuma sekedar swasta yang bawa teknologi, tapi dia juga harus bawa uangnya gitu. Jadi harus bisa membuktikan bahwa si swastanya ini punya financing yang cukup untuk melakukan pembiayaan proyeknya. Kenapa? Karena kalau kita tadi balik lagi ke perbandingan antara yang tradisional dengan yang KPBU, selama kurun waktu konstruksi, itu yang melakukan pembiayaan atas kos yang diperlukan untuk konstruksi, itu dari sisi swasta yang akan
mencari sumber pembiayaannya. Jadi otomatis kalau dia nggak punya financing yang cukup, dia nggak akan bisa tuh membangun konstruksi yang diminta atau yang diperjanjikan. Jadi memang ini menjadi syarat mutlak juga bahwa si pemrakarsanya itu juga harus memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan pembangunan proyeknya gitu. Nah, ini seringkali juga ditanyakan apa sih pro dan kontra dari masing-masing skema. Kalau ditanya dari sisi proses atau berapa lama waktu yang diperlukan untuk memproses yang diprakarsai oleh pemerintah maupun yang diprakarsai oleh swasta, saya bisa jawab sebenarnya relatif sama ya. Nah, ini kadang-kadang juga seringkali terjadi mispersepsi, diasumsikan kalau pakai unsolicited itu akan lebih cepat. Tapi sebetulnya tidak juga gitu ya. Sebetulnya bisa dibilang kurang lebih sama. Kenapa? Karena meskipun untuk yang unsolicited itu prakarsanya dari swasta, disiapkan oleh swasta, tapi kita dari sisi pemerintah itu juga harus keluar effort untuk melakukan pemeriksaan atas proposal dari si swasta tadi. Jadi jangan mentang-mentang dokumennya itu disiapin oleh swastanya, pemerintah tinggal diem, terima proposal langsung bisa jalan. Enggak. Justru karena yang ngerjain proposalnya itu adalah si swasta, kita sebagai pemerintah harus ekstra teliti dalam melihat proposal yang diajukan oleh pemrakarsa tadi. Misalnya, kita harus cek pertama apakah yang diajukan oleh si swasta ini cocok dengan target kebijakan kita. Jadi, misalnya kalau di pemerintah daerah sebetulnya sudah punya rencana untuk membangun PJU di titik A, B, dan C, tapi ternyata proposalnya si swasta itu dia mau bangun PJU, tapi PJU-nya bukan di titik A, B, C, tapi di titik D, E, F. Nah, ini kan berarti sudah tidak matching nih antara needs yang ada di pemerintah dengan proposalnya dari sisi swasta. Kemudian yang kedua, misalnya dari sisi jangka waktu konsesi. Kita juga harus cek, jangan sampai ternyata jangka waktu konsesi yang diberikan kepada badan usaha itu nantinya terlampau lama gitu. Misalnya ternyata dia ngajuin jangka waktu konsesi sampai 80 tahun. Padahal dari sisi regulasi kalau KPBU itu biasanya maksimal di 50 tahun. Nah, ini juga kita harus cermat. Jadi memang bisa dibilang sebetulnya kalau dari sisi waktu itu sebetulnya relatif sama gitu ya. Cepat atau tidaknya pemrosesan KPBU itu bergantung kepada kompleksitas proyek dan juga bergantung kepada kesiapan dari SDM yang memprosesnya gitu. Kemudian yang berikutnya memang biasanya dari sisi timeline waktu, bukan timeline waktu, tapi dari sisi tadi ya, untuk dukungan pemerintah, untuk proyek yang diprakarsai badan usaha swasta memang tidak bisa lagi mendapatkan dukungan dari pemerintah gitu. Beda dengan yang kalau proyeknya itu diprakarsai oleh pemerintah, bisa mendapatkan sebagian konstruksi atau bahkan mendapatkan dukungan fiskal dari Kementerian Keuangan. Gitu. Jadi tolong dipastikan ketika Bapak Ibu sekalian misalnya nanti di pemerintah daerah menerima proposal unsolicited dari swasta, kemudian tapi ternyata di proposalnya itu meminta ada VGF dari Kementerian Keuangan atau minta ada dukungan pemerintah dari Kementerian PUPR gitu ya. Misalnya untuk proyek persampahan gitu. Nah, ini sudah dapat dipastikan proyeknya tidak eligible untuk dikatakan sebagai proyek unsolicited gitu. Nah, ini sebagai gambaran saja. Mungkin kalau dilihat sekarang ini kayak jelimet banget ya, nol-nolnya itu banyak banget gitu, prosesnya tuh banyak sekali. Nah, hal inilah yang sedang kami upayakan untuk coba kami simplifikasi dari sisi prosesnya gitu. Jadi kami juga mendapatkan masukan dari beberapa pelaksana skema KPBU bahwa ternyata dari sisi pelaksanaan proses KPBU-nya itu dilihat terlalu banyak proses atau prosedural yang harus dilampaui. Nah, jadi ini menjadi masukan juga di kami di Bappenas untuk melakukan proses simplifikasi, termasuk untuk yang diprakarsai oleh badan usaha swasta ya.
kami juga mendapatkan masukan dari sisi swastanya untuk coba bisa disimplifikasi proses yang bisa dilakukan untuk KPBU unsolicited. Secara umum, rekan-rekan perencana untuk struktur KPBU-nya, mungkin kalau rekan-rekan perencana sudah familiar dengan project financing, ini sebetulnya sama ya, itu dengan project financing pada umumnya. Jadi yang mencari pembiayaan itu nanti adalah dari sisi badan usaha pelaksananya atau swastanya. Pemerintah itu memberikan pendanaan yang diperlukan dalam bentuk misalnya pengembalian investasinya melalui availability payment atau bersumber dari anggaran pemerintah. Nah, yang membedakan antara KPBU dengan skema project finance pada umumnya itu adalah kalau KPBU itu kita ada yang namanya penjaminan pemerintah. Jadi ini penjaminan pemerintah khusus diberikan hanya untuk skema KPBU dan untuk apabila beberapa risiko yang menjadi tanggung jawab pemerintah itu kemudian default gitu. Ada PT yang namanya PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PT PII, BUMN di bawah Kementerian Keuangan, yang memang bertugas untuk dan atas nama pemerintah dalam memberikan penjaminan kepada badan usaha swasta. Kalau terjadi default, misalnya nih, di 2024 kan nanti pilkada serentak ya, dan otomatis di 2024 itu beberapa kepala daerah sudah vakum, bahkan mungkin ada yang sudah habis masa jabatannya sekarang dan dijabat oleh penjabat sementara PJS gitu. Tapi kan kita kemudian meskipun ada PJS, kemudian ada pilkada, tidak kemudian berarti di 2024 kita pembangunan berhenti ataupun proses penyiapan dan juga proses lelang itu berhenti semuanya, tetap berjalan kan gitu. Nah, misalnya ada proyek KPBU yang di 2024 itu sedang berproses proses lelangnya, kemudian kepala daerahnya itu ada penjabat sementaranya. Nah, pada saat di 2024 ini kemudian lelangnya selesai, perjanjian KPBU-nya ditandatangani antara badan usaha swastanya dengan penjabat sementara. Kemudian di 2025 proyeknya berjalan dan di 2025 sudah ada kepala daerah yang baru, tapi kemudian ternyata di 2026 misalnya pada saat proyeknya harusnya sudah mulai dibayarkan ada pengembalian investasi dari APBD ke swastanya, ternyata kepala daerah yang baru bilang saya nggak mau karena yang tanda tangan dulu penjabat sementara bukan saya nggak ikutan tuh di proses pemilihan badan usahanya, termasuk pada saat tanda tangan kan yang tanda tangan bukan saya. Ada peluang kepala daerah yang baru akan bilang seperti itu. Nah, kalau proyeknya ini sudah dijaminkan kepada PT PII, tentunya PT PII akan memberikan ganti rugi kepada badan usaha pelaksana kalau ternyata kontrak KPBU-nya itu dibatalkan oleh kepala daerah yang baru. Jadi kewajiban finansialnya itu akan digantikan oleh PT PII, akan dibayarin duluan. Nah, tapi tentunya dari sisi PT PII dia tidak akan hanya mengganti biaya kepada badan usaha saja. Dia akan minta reimburse kepada kepala daerah yang baru gitu. Terus pertanyaannya, kalau kepala daerah yang baru nggak mau membayar atau mengganti rugi reimburse yang sudah dibayarkan oleh PT PII itu gimana? Ya bisa saja, nggak apa-apa. Tapi nanti misalnya dari sisi pemerintah akan memotong dana alokasi umumnya. Gitu. Jadi selalu pasti akan ada konsekuensinya. Jadi kepala daerah yang baru kalau misalnya ternyata dia akan membatalkan perjanjian KPBU yang sudah ditandatangani oleh PJS, peluang itu pasti akan ada, potensi itu akan ada gitu, dan silakan saja kalau mau dieksekusi oleh kepala daerah yang baru. Tapi juga tolong diperhatikan bahwa setiap action pasti akan berakibat kepada action yang lainnya. Jadi dari sisi pemerintah pusat pun dengan adanya action yang dilakukan oleh kepala daerah yang baru tadi juga pasti nanti akan melakukan perhitungan-perhitungan yang lainnya kalau ternyata tidak melakukan kewajibannya. Jadi misalnya tadi tidak mau membayar atau mengembalikan pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT PII, selalu ada jalan untuk memastikan ada konsekuensi yang akan dihadapi oleh kepala daerahnya gitu. Nah, jadi ini di satu sisi
kita memberikan kepastian atau assurance kepada badan usaha pelaksana atau swastanya. Memang kalau di Indonesia itu salah satu risiko terbesar itu adalah risiko politik ya, kalau terjadi pergantian kepala daerah. Tapi kalau dengan KPBU, kita mitigasinya itu ada yang namanya penjaminan pemerintah. Jadi kalau memang itu default-nya karena pemerintah, karena action dari pemerintah, tidak perlu khawatir bahwa dari sisi swasta itu akan rugi dan tidak bisa klaim apapun ke pemerintah, karena ada keberadaan dari PTPI di situ. Jadi ini salah satu bentuk semacam sweetener ya kepada badan usaha swasta bahwa kalau KPBU di Indonesia ada yang namanya penjaminan pemerintah, dan ini tidak ada di negara lain ya gitu. Di negara lain itu rasanya hanya sedikit yang menerapkan ada penjaminan dari pemerintah gitu. Kemudian berikutnya kalau dari sisi bentuk pengembalian investasi untuk KPBU itu ada, sementara ini ada 3 bentuk yang bisa diakses. Jadi yang pertama adalah kalau proyeknya itu dibayar oleh pemerintah. Kami biasanya menyebutnya pembayaran atas ketersediaan layanan atau availability payment. Nah, tadi contoh seperti penerangan jalan umum, itu pengembalian investasinya bersumber dari APBD-nya Kabupaten Madiun. Jadi Kabupaten Madiun mengalokasikan APBD 25 miliar setiap tahunnya sepanjang masa konsesi, kalau tidak salah sekitar 15 tahun ya, untuk melakukan KPBU di Kabupaten Madiun gitu. Kenapa kok Kabupaten Madiun berani mengalokasikan AP 25 miliar setiap tahunnya? Karena ternyata setelah mereka hitung ya, dibandingkan dengan biaya OM dan juga mungkin biaya CAPEX yang kalau mereka harus keluarkan kalau dengan menggunakan skema tradisional, ternyata dengan skema KPBU ini lebih efisien gitu. Jadi meskipun mereka harus mengalokasikan 25 miliar setiap tahunnya, tapi setelah diperhitungkan tetap lebih efisien dibandingkan kalau mereka membangun dengan skema yang konvensional. Kemudian bentuk pengembalian investasi yang bentuk kedua itu adalah pembayaran yang langsung dipungut dari sisi swasta, mungutnya itu langsung kepada pengguna atau user charge. Ini contoh paling mudah itu adalah seperti di sektor jalan tol. Jadi kalau di sektor jalan tol itu kan swastanya dapat pengembalian langsung dari tarif tol yang kita bayarkan setiap kita menggunakan jalan tol. Kemudian ada bentuk lainnya, bentuk yang ketiga ini adalah bentuk di mana si swastanya itu mendapatkan pengembalian investasi bukan dari user, bukan dari pemerintah, tapi dari aspek komersial. Ini memang untuk yang bentuk ketiga ini memang belum ada contohnya untuk di Indonesia ya, karena masih coba kami pelajari bagaimana cara penerapan yang paling efisien. Tapi kemarin dari Kementerian Perhubungan sempat akan mencoba pemanfaatan skema pengembalian ini di terminal. Jadi kalau pembangunan terminal itu ternyata dari sisi regulasi itu tidak dimungkinkan swasta itu yang mengelola terminal untuk memungut biaya layanan terminal langsung kepada pengguna. Dari sisi Kementerian Perhubungan pun juga mereka enggan untuk mengalokasikan APBN untuk membayar pengembalian investasi yang dibutuhkan dalam rangka penyediaan terminalnya. Nah, sehingga yang bisa dilakukan adalah di sisi terminal itu akan ada area komersial yang bisa dimanfaatkan oleh badan usaha swasta dan itu akan menjadi pemasukan bagi badan usaha swasta sehingga diharapkan bisa menutup biaya konstruksi dan biaya pemeliharaan dari terminalnya gitu. Jadi sebagai contoh di terminal itu bisa saja nanti dibangun ada hotel. Kemudian ada lapak-lapak yang akan disewakan kepada tenan, misalnya ke Indomaret atau ke Alfamart atau juga kepada ATM dari bank. Nah, dari sisi swastanya akan mendapatkan pengembalian investasinya itu dari aspek yang atau area yang komersial tadi. Gitu. Berikutnya ini mungkin hanya sebagai gambaran umum saja bagaimana caranya dari sisi pemerintah kemudian memutuskan suatu proyek itu menggunakan
skema pengembalian investasi yang mana yang lebih pas, pakai user charge atau pakai availability payment. Ini mungkin yang lebih mudahnya di yang sini. Jadi biasanya kalau proyeknya itu dari sisi pendapatannya itu bisa full recovery, biasanya memang cenderung menggunakan KPBU tarif sebagai pengembalian investasinya. Kalaupun sebagian besar hanya bisa mengcover project cost, itu tetap menggunakan tarif pun bisa, tapi harus ada dukungan yang diberikan oleh pemerintah untuk menutup biaya konstruksi gitu. Nah, kalau proyek yang menggunakan skema pengembalian investasi dengan availability payment atau yang bersumber dari pemerintah, ini biasanya diterapkan pada proyek-proyek yang memang secara regulasi tidak diperkenankan swasta itu melakukan pemungutan tarif langsung kepada masyarakat atau kepada pengguna. Atau dikhawatirkan kalau swastanya itu mengut langsung kepada pengguna, itu bisa berdampak kepada tingginya nilai tarif yang akan dibebankan kepada pengguna. Contohnya adalah sektor rumah sakit. Secara regulasi dimungkinkan dari sisi swasta mengut langsung tarif RSUD kepada pasien. Tapi kan kalau mengut langsung, karena pasien RSUD itu mayoritas BPJS, dikhawatirkan tarifnya itu akan terlampau tinggi dan juga tidak memungkinkan untuk bisa mengcover pasien BPJS. Nah, sehingga memang untuk beberapa sektor seperti rumah sakit, meskipun proyeknya itu bisa mengenerate revenue, tapi biasanya untuk pengembalian investasinya itu pasti akan bersumber dari pemerintah gitu. Pada beberapa proyek seperti ekstrimnya jalan non-tol, itu revenue-nya nol. Jadi otomatis kalau proyeknya di KPBU-kan, pengembalian investasinya itu pasti full 100% dari kemampuan si pemilik proyek atau pemerintah gitu. Ada juga yang revenue-nya itu ada, tapi nggak cukup untuk menutupi cost yang dikeluarkan oleh swasta dalam melakukan pengelolaan proyeknya. Nah, ketika terjadi yang seperti ini, otomatis dari sisi pemerintah harus memberikan semacam menutupi gap-nya gitu. Jadi revenue yang diterima dari pendapatan itu ditambah kemudian dengan alokasi dari APBN atau APBD untuk kemudian dari sisi pemerintah bisa membayarkan availability payment-nya ke pihak swasta. Nah, memang kembali lagi biasanya untuk proyek yang menggunakan skema availability payment ini normalnya atau biasanya diterapkan pada proyek yang memang dari sisi kelayakan finansialnya itu marginal atau proyek-proyek infrastruktur sosial yang tidak memungkinkan dari sisi swasta itu akan mendapatkan pengembalian investasi langsung dari penggunanya. Gitu. Ini hanya breakdown saja untuk di tahap perencanaan ya. Jadi apa yang harus dilakukan ketika nanti rekan-rekan di perencana mungkin punya proyek yang akan di KPBU-kan. Jadi step-stepnya harus seperti apa. Tahap pertama tentunya harus melakukan yang namanya tahap perencanaan. Jadi harus melakukan penyusunan studi pendahuluan. Nah, ini nanti secara detail bisa dibaca di dalam regulasi Bappenas yang existing saat ini, yaitu Peraturan Menteri Bappenas nomor 2 tahun 2020. Nah, mungkin sementara itu terkait dengan prosesnya. Nah, ini ada beberapa catatan saya sebagai masukan bagi rekan-rekan perencana. Ketika nanti memang mungkin ada beberapa proyek seperti tadi misalnya di tempatnya Bu Sintia tadi dengan proyek PSL Jati Barangnya yang akan segera mulai gitu ya, mulai kembali, mungkin perlu dipertimbangkan ada beberapa hal yang bisa menjadi catatan. Misalnya yang pertama kalau kita bicara proyek PSEL, tentu proyek persampahan itu erat kaitannya dengan kapasitas fiskal, terutama apabila mengingat bahwa proyek PSL ini kan pasti pengembalian investasinya itu nggak mungkin swastanya mengut langsung dari masyarakat, gitu ya. Kecuali untuk retribusi sampah mau ada perombakan besar-besaran. Jadi yang mungkin tadinya itu retribusi sampah cuma 10.000,
kalau mau diekspektasikan untuk pengelolaan persampahan itu si swasta bisa mungut langsung pengambilan investasinya dari masyarakat, bisa-bisa naik tuh biaya retribusi sampah bukan lagi 10.000 tapi mungkin 50.000 sampai 100.000 gitu. Nah ini kan agak sulit ya sepertinya kalau diterapkan seperti itu. Sehingga otomatis untuk proyek-proyek seperti pengelolaan persampahan, pasti mau nggak mau balik lagi ke pemerintah lah yang akan melakukan pembayaran atas pengembalian investasinya. Nah, tapi perlu diperhitungkan juga, jangan sampai perhitungannya itu melebihi dari kapasitas fiskal yang ada di pemerintah Kota Semarang, misalnya kalau tadi proyeknya adalah PSEL gitu. Jadi perlu perhitungkan, kapasitas fiskal dari pemerintah Kota Semarang itu bisanya berapa. Nah, dengan uang yang ada itu berarti kita hanya bisa membangun ruang lingkup KPBU-nya misalnya sekian. Jadi bisa mungkin diperhitungkan staging terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah kita juga harus melihat terkait dengan bankability dari project. Bankability ini berbeda dengan visibility ya. Kalau bankability ini biasanya kita lihat dari apakah project ini nantinya akan ada sponsor atau lembaga pembiaya yang memang mau masuk dan memberikan pembiayaan kepada investornya. Jadi biasanya untuk melihat bankability dari suatu project, kita bisa melakukan proses diskusi dengan calon lender. Jadi misalnya dengan lembaga-lembaga pembiaya seperti bank, Ya. kemudian dengan lembaga pembiaya lainnya kita tanya, biasanya appetite bank itu berapa sih untuk kelayakan finansial suatu proyek agar suatu proyek itu dianggap memang cocok untuk dibiayai dari bank gitu. Apakah nilai kelayakan proyeknya itu kalau cuma FIRR-nya cuma di 11%, itu masih sesuai nggak dengan appetite dari bank atau tidak. Nah, ini kita bisa lakukan proses diskusi dengan perbankan dan lembaga pembiayaan. Kemudian tentunya juga diperlukan komunikasi yang baik, khususnya di level pemerintah daerah ini diperlukan komunikasi dengan DPRD gitu ya. Karena saya sudah banyak sekali menjumpai proyek KPBU di pemerintah daerah yang kemudian gagal atau tidak jadi dilaksanakan karena terkendala proses diskusi dengan DPRD gitu. Jadi ini memang kalau kita bicara komunikasi tidak hanya dengan masyarakat yang terkena dampak ya, tapi ternyata proses diskusi dengan DPRD ini juga menjadi penting gitu. Tidak jarang saya jumpai banyak proyek KPBU yang kemudian gagal itu karena antara DPRD dengan kepala daerahnya itu tidak satu baju atau tidak satu seragam gitu. Jadi biasanya ini juga menjadi salah satu faktor X gitu ya. Memang faktor X tapi ternyata dia menjadi penentu dalam berhasil atau tidaknya suatu proyek di pemerintah daerah. Tuh. Kemudian yang terakhir mungkin terkait dengan kesiapan SDM. Nah, jadi memang dengan kegiatan kita pada hari ini itu harapan kami juga bisa menularkan inspirasi ke Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan perencana di Pemda dan juga pemerintah pusat untuk juga kemudian mulai terbuka bahwa ada yang namanya alternatif KPBU gitu. Jadi kita bisa manfaatkan KPBU ini. Jadi harapannya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa mulai terbuka dan kemudian nanti kami pun di Bappenas kalau diperlukan ada proses diskusi lebih lanjut terkait dengan pemanfaatan skema KPBU ini, kami juga selalu terbuka luas gitu ya pintu kami untuk Bapak Ibu sekalian.